Siang Brogan. Bro, kita ngobrol di warung kaki lima aja ya. Sambil ngobrolin Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Anies ya, sambil santai. Iyalah, kalau yang di studio-studio kan orang-orang top lah. Pernah bro, ini pengalaman saya sewaktu ngomongin capres di sebuah grup. Rupanya ada yang daihatnya Anies. Gue kan kurang simpatik sama Anies, gue dibilang kampungan, ngerti apa kamu? Omongan kelas warung, wis macam-macam. Saya pikir wah kok sombong juga ini orang. Ya tapi dalam benak gue jangan-jangan orang ini yang otaknya nya kampungan. Keta memang orang kampung bro, tapi otaknya nya kagak setumpul yang mereka kira. Tenang bro, kita akan bahas bro di warung ini, minum dululah kopinya. Gini bro, kita sebagai orang yang berpikir moderat, justru yang harus kita membicarakan kebaikannya jangan kejelekannya. Di dalam ajaran agama apapun dilarang membicarakan kejelekan orang. Anies pernah menjadi pejabat publik. Memang masyarakat boleh membicarakan kekurangan sebagai bahan kritik, agar kelak kalau jadi pemimpin selalu mendengar kata rakyat, baik itu yang jelek maupun yang bagus, harus diomongin biar imbang. Bro, di luar sana maksudnya di media sosial, kaum yang menghamba perubahan. Bikin narasi-narasi yang ugal-ugalan, pinjam bahasanya Mbah Amin, dan masif bro. Pokok apa yang dilakukan Presiden Jokowi salah semua, peristiwa apa saja pasti dihubungkan ke istana. Nih baru-baru ini mengenai Munaslup Partai Golkar, dibikin seakan dua ini pihak istana, dan anehnya yang membikin opini ini memang kelompok yang dari tahun 2014 yang sakit hati. Itulah demokrasi bung. Semua orang bebas ngomong, bebas mengukakan pendapat. Iya bung tahu, tapi ngomongnya yang beretika, jangan memuat berita yang tidak tahu kebenarannya. Masalahnya, andai tahu kalau belum ada klarifikasi dari pihak yang dikabarkan, lebih baik ditahan. Itulah demokrasi bung. Semua orang bebas ngomong, bebas mengukakan pendapat. Iya bung tahu, tapi ngomongnya yang beretika, jangan memuat berita yang tidak tahu kebenarannya. Masalahnya, andai tahu kalau belum ada klarifikasi dari pihak yang dikabarkan, lebih baik ditahan. Kembali ke masalah Anies. Menurut Bang Gundul, Anies ini layak apa tidak sih jadi presiden? Kalau Anda nanya saya, pasti saya jawab tidak layak. Sama halnya Anda bertanya sama pendukung berat Anies, dikasih balik tanya layakkah Ganjar jadi presiden, pasti dijawab tidak layak. Ya, Anies adalah sosok putra bangsa terbaik, lulusan Amerika, dan mantan gubernur DKI satu periode, dan pernah menjabat Menteri Pendidikan. Oke. Lantas diusung oleh Partai Nasdem jadi calon presiden, kemudian didukung oleh dua partai. Sebagai syarat untuk bisa mengajukan calon harus didukung partai lain supaya memenuhi aturan main. Syaratnya 20% yang mendukung berdasarkan perolehan suara pemilu 2019. Di mana Nasdem 9,05%. PKS 8,21%. Demokrat 7,77%, jadi sudah lebih dari 20%. Ya, Anies adalah sosok putra bangsa terbaik, lulusan Amerika, dan mantan gubernur DKI satu periode, dan deklarasi Anies ini sangat menarik, sejak Oktober 2022 9 bulan sudah. Namun hingga saat ini elektabilitas Anies tetap nomor 3 dibanding dua calon lainnya, yang pengumuman resminya selisih 7 bulan. Dan sekarang lagi ramai mengenai bakal calon wakil presiden, yang mungkin akan mempengaruhi perolehan suara. Memang beda dengan pemilu sebelumnya, di mana sosok capres yang menentukan hasil pemilihan suara. Ada keanehan dalam koalisi perubahan ini, yakni Nasdem, salah satu partai pengusung Anies, itu merupakan partai pendukung Jokowi. AHY yang digadang-gadang jadi wakil Anies, juga menjadi bursa cawapres Ganjar. Ini menunjukkan koalisi perubahan sangatlah dinamis, memang bisa berubah sewaktu-waktu, sesuai namanya. Masalah JIS, yang sudah dapat rekomendasi FIFA, untuk diganti rumputnya. Awalnya ribut, pendukung Anies membuat opini seolah perbaikan JIS sebagai bagian degradasi nama Anies, dan salah satu bentuk penjagalan. Ini diyakini betul oleh pendukung Anies. Isu tuntutan penggantian Ketua Umum Golkar dibuat seakan ada campur tangan istana. Isu MK dari Muldoko juga di-framing itu seakan itu kehendak Jokowi. Saya semakin heran dengan pembenci-pembenci Jokowi.
Ada aja tuduhan mereka, dari hari ke hari tiada henti. Namun hebatnya Jokowi tidak represif, tidak seperti tokoh-tokoh lain mungkin sudah melakukan penuntutan pencemaran nama baik. Jarang sekali menemui orang selevel Jokowi, diakui maupun tidak. Mulai dari ijazah palsu, plonga-plongo, anak PKI, bebek lumpuh, antek asing dan asong, semua dituduhkan kepada Presiden. Bayangkan kalau itu di zaman Soeharto, bisa pulang namanya saja. Namun Pak Jokowi tetap tenang dan bekerja keras, dan di akhir masa jabatannya tingkat kepuasan publik hampir 80%. Dan diakui oleh dunia luar. Mengenai cawe-cawe, Pak Jokowi pernah mengundang beberapa pihak wartawan dan penggiat sosial media, untuk membahas dalam konteks kesinambungan pembangunan, siapapun yang menjadi presidennya. Yang mana sangatlah diperlukan untuk melanjutkan program-program dan pencapaian yang telah dicapai, sehingga tahun 2045 menuju Indonesia Emas bisa tercapai. Mengenai cawe, lagi-lagi di mata pembenci Jokowi, digoreng habis-habisan seakan-akan menjadi monopoli oligarki, memang mereka akan mengganggu terus sampai dengan keinginan pemakzulan presiden, sangat mudah dibaca. Mengenai isu korupsi BTS yang dilakukan kader Nasdem, bisa menjadi bola liar. Semoga apa yang dikerjakan penegak hukum segera diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Presiden Jokowi telah melakukan reshuffle kabinet, melantik menteri dan wakil menteri, duta besar dan one team press, dan itu memang hak prerogatif presiden. Kesimpulan dari diskusi ini, walaupun tingkat kepuasan publik tinggi, masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, dan itu memang sama-sama kita akui. Kita berharap penerus kepemimpinan, harus orang yang teruji dalam menghadapi geopolitik, dan isu ekonomi, yang berorientasi bukan hanya pertumbuhan ekonomi namun pemerataan ekonomi sehingga angka kesenjangan bisa lebih diperkecil. Salam waras untuk orang-orang yang mau waras.